di akhir 2025 kemarin kan banyak banget bencana alam ya. Yang paling hampir di mana-mana lah terjadi kan banjir. Sebenarnya yang aku penasaran tuh ya, Kalimantan. Oke, jadi kita ulas bencananya dulu sedikit. Kemarin hampir, ya lebih deh, lebih dari 1.000 orang kehilangan nyawa. Sedangkan lebih dari 300 orang ya, terakhir data yang aku baca, itu hilang belum ditemukan. Di Sumatera dan Aceh, itu luar biasa. Itu aku bilang, itu bukan bencana alam. Itu bencana, iya, Manusia. bencana manusia, bencana yang ditimbulkan sama manusia. Nah, sedangkan tadi penasaran sama Kalimantan. Kalimantan kok kayaknya beritanya aman-aman aja gitu kan. Bener nggak sih Kalimantan itu aman dari bencana alam? Oke, jadi premisnya adalah Kalimantan adalah pulau paling aman dari bencana. Titik. Oke? Oke. Jadi belum tentu sih sebenarnya. Kemarin kan di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ternyata ada banjir juga. Kita bahas lah, kita bakal bahas lah teman-teman. Dan inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So let's open your mind. Karena tadi premisnya udah soal Kalimantan, konon katanya nih, Pulau Kalimantan ini bakal bebas dari bencana. Benar nggak sih? Oke, jadi Kalimantan ini adalah salah satu pulau di Indonesia yang istimewa. Kenapa aku bilang istimewa? Kalimantan ini, di pulaunya ya, tidak ada satupun aktivitas vulkanik. Oh, oke. Jadi nggak ada gunung-gunung berapi gitu loh. Makanya vegetasinya di Kalimantan ya seperti itulah. Kita bisa lihat hutan-hutannya juga rimbun lebat. Bahkan kalau orang barat ya, orang-orang dari dunia barat itu sangat gemar meneliti keberagaman flora dan fauna yang ada di Kalimantan. Mereka bilang bahwa Kalimantan ini adalah salah satu paru-paru dunia dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang apakah Kalimantan ini bebas dari bencana atau aman lah ya, atau aman dari bencana, sebenarnya bencana vulkanik bisa dibilang yes, bencana vulkanik yes, aman. Tapi kan yang namanya vulkanologi dan geologi ini kan ini kan berpengaruh juga terhadap tanaman ya kan. Makanya di Kalimantan tanahnya berbeda dengan tanah di Jawa. Apalagi di sana kan garis khatulistiwa banget ya, garis khatulistiwa yang benar-benar dilewati. Pontianak kan lewat garis khatulistiwa banget, ada tugunya itu. Nah makanya selain tidak adanya aktivitas vulkanologi, bencana lain ternyata masih mengintai. Apa tuh? Banyak bencana. Iya sebenarnya kalau kita ngomong bencana kan banyak ya, cuman karena ini mungkin di Kalimantan itu jarang terjamah bencana. Ya pasti ada lah ya bencana-bencana itu, cuman nggak sebesar kayak kemarin kita banjir di Jakarta dan di mana-mana itu kan. Ya, di Jakarta kemarin kan rob palingan gara-gara purnama. Paling sampai nanti tanggal 7. Habis itu ya udah agak surut lah ya. Tapi kalau di Kalimantan bencananya beda lagi. Beda banget bencananya. Kira-kira bencana yang terjadi di Kalimantan itu apa aja? Bencananya kembali lagi seperti yang di Sumatera dan Aceh. Bencananya bukan lagi bencana alam, tapi manusia yang membuat alam kena bencana. Oke. Misalnya dia nebang-nebang pohon gitu. Lah kan sudah terjadi. Penebangan-penebangan dan 2 film horor itu tadi ya pokoknya. Film horor Saw dan It. Itu dua-duanya, yang Saw pakai sepeda kecil, yang It kan juga clown, badut kan. Ya kan? Nah ya itulah berbahayanya. Padahal orang-orang itu harus kalau Pak Prabowo bilang kan sawit kan juga tanaman, iya tanaman. Tapi ya masa aku harus jelasin ada tanaman dikotil, monokotil, ada akar tunggang, akar serabut, ya kan? Akar tunggal dan akar serabut, terus habis itu ada kambium, terus perikambium gimana? Waduh itu kan ilmu biologi dasar. Anak SMP aja udah tahu kok. Sebenarnya seperti itu sih. Loh, tapi kalau misalnya dikatakan aman nih, berarti kayak pembangunan IKN kemarin. Itu benar bisa menyelamatkan, benar dong? Menyelamatkan siapa? Pertanyaannya menyelamatkan siapa? Ya kan? Menyelamatkan Indonesia dari bencana? Enggak.
Orang kemarin aja ibu kotanya di Jakarta. Jakarta. Yang digulung di Sumatera dan Aceh, ya kan? Apa itu? Katanya menyelamatkan apa namanya? Ibu kota negara kan? Paling nggak ibu kota negara selamat. Manusianya nggak selamat. Manusia warga negara yang lain itu loh nggak selamat. Gara-gara apa? Ya kembali lagi gara-gara aku nggak yakin sih apa namanya warga-warga setempat punya pikiran untuk ngabisin alam, punya modal sedemikian besar buat ngebuka lahan yang di ratusan hektar bahkan ribuan hektar ya. Aku nggak kepikiran sih kalau apa namanya warga lokal bisa punya kapasitas seperti itu, nggak mungkin. Pasti ada pemodalnya seperti itu. Oke, terus konon katanya di Kalimantan nih banyak masyarakat yang masih bersinergi dengan alam. Apa bisa menyelamatkan alam Kalimantan itu sendiri? Ya, kalau bisa dibilang Kalimantan ini masyarakatnya masih dekat dan lekat dengan alam, ya kan? Ya memang, aku punya temen kan, orang-orang apa Conservation Action Network itu, si Om Linus itu konservasi khusus di Berau, khusus di Berau penyelamatan alam dan orang hutan, nanemin pohon dan lain sebagainya. Gini loh, kalau dibilang apakah mereka bisa menyelamatkan apa ya, menyelamatkan alam Kalimantan itu sendiri. Sekarang gini, kan masalahnya dari alam itu kan eksplorasi manusia. Eksplorasi manusia itu ada yang sekarang ya, yang sekarang lagi apa namanya gencar-gencarnya banget. Ini ada dua hal. Yang pertama apa namanya logging itu mengambil apa namanya kayu-kayu dan kemudian hutan-hutan, termasuk pembukaan lahan ini kan juga nebang-nebangin pohon. Yang kedua masalahnya adalah pertambangan. Pertambangan itu, jadi teman-teman kalian bisa cek data dimanapun ya, kalau satu daerah udah dibuka tambang, apalagi tambang logam berat, mau nikel kah, mau timah kah, apalagi emas kah, perak dan lain sebagainya, ini rata-rata air tanahnya rusak pasti. Air tanahnya rusak. Kalau sudah air tanahnya rusak, apa yang akan terjadi? Bencana. Ya pertama yang pasti kan orang susah makan, susah minum, orang aja susah, apalagi pohon untuk penyerapan, kemudian ketahanan lahannya, kemudian ketahanan tanahnya, apalagi medannya Kalimantan itu beda loh. Kalimantan itu masih banyak lahan-lahan gambut dan tanahnya nggak stabil. Bahkan kalau musim hujan ada beberapa tempat yang kalau ke situ nggak bisa jalan kaki, pasti naik kapal. Oh iya, aku belum pernah sih. Banyak. Apa namanya, airnya pun air hitam di Kalimantan. Itu karena kandungan kimia lah, karena kandungan kimia alkali tanah. Sorry, bukan alkali. Itu ya apa namanya, pH tanahnya itulah beda banget. Dan kemudian balik lagi, apakah itu bisa diselamatkan oleh hanya warga Kalimantan? Sekarang warga Kalimantan, aku bilang, berapa banyak warga Kalimantan yang bisa jadi apa ya, mempunyai decision making, mempunyai apa namanya kekuatan untuk mengambil keputusan besar terhadap Kalimantan itu sendiri. Ternyata nggak banyak. Palingan yang sekarang paling dekat dengan lingkaran pemerintah itu, dari kemarin itu John Lin Group, Haji Isam. Itu apa namanya, pengusaha gede di sana. Palingan beliaunya. Terus habis itu seperti temanku, kalau mau teriak ya kan, lahannya kemudian dipotong atau dirusak atau izin tambang turun di situ. Terus mau teriaknya ke siapa? Kalaupun itu udah nanti diizinkan sama nggak tahu aku yang ngasih izin ini, apakah ada studinya, apakah pemerintah seperti apa, pengelolaannya seperti apa, nggak tahu aku. Tapi yang jelas kalau itu sudah di-approve ya kan, terus gimana? Apakah mereka masih bisa menyelamatkan tanah-tanah Kalimantan, apalagi suku-suku Dayak di pedalaman itu? Mau apa coba? Apa yang bisa diperjuangkan kira-kira? Berarti belum tentu sih masyarakat Kalimantan ini sendiri bisa menyelamatkan alamnya ya? Sebenarnya bukan cuma masyarakat Kalimantan ya, kalau bisa dibilang. Semua masyarakat yang ada di Indonesia itu masih sangat ketergantungan dengan pengambil keputusan dan pengambil kekuasaan. Dan decision maker ini loh, yang mengelola negara ini loh. Jadi ya, gimana kalau seumpamanya kita udah jaga baik-baik ya kan, terus habis itu masuk ini di apa namanya Morowali, masuk tambang ya kan, segala macam, terus gimana? Apalagi yang di Morowali itu nggak dapat apa-apa masyarakatnya,
Iya. Nah itu rusak yang ada. Oh. Seperti itu, ekonomi nggak bertumbuh di situ, apa-apa nggak bertumbuh yang di Morowali itu loh. Itu aku juga lihat sama apa namanya Pak Said Didu sih, dia kesana udah. Gitu kira-kira. Yang aku penasaran nih, ini kan baru memasuki 2026. Karena tadi kita bahas tentang si Kalimantan ini aman dari bencana. Dan tadi kalau misalnya kita bahas tuh, iya bisa dibilang aman, tapi nggak aman juga kan? Oke, jadi jawabannya ya, singkatnya gini. Apakah Kalimantan aman dari bencana? Kalimantan aman dari bencana vulkanologi. Tapi Kalimantan nggak aman dari bencana yang ditimbulkan manusia. Gitu loh. Jadi bukan lagi, kalau di sini kan palingan gempa. Terus habis itu gunung meletus, ya kan? Banjir seperti itu. Kalau di Jawa, kalau di Sumatera kemarin itu fix itu gara-gara, waduh, bertahun-tahun nggak ada loh kejadian kayak gitu di Kalimantan. Nah, kalau di Kalimantan, bukan di Kalimantan, di Sumatera. Nah, kalau di Kalimantan, begitu nanti dieksplorasi, kitalah yang bakalan jadi bencana untuk Kalimantan itu. Kita sendiri yang bikin jadi bencananya. Itulah, bukan kita sih, pengambil keputusan sih. Manusianya sendiri, masyarakatnya sendiri. Betul, pengambil keputusannya, itulah. Kira-kira ramalan Kalimantan di 2026. Oke. Kalimantan di 2026 ya. Yang jelas sih gini lah, di mana aja ya di Indonesia ya, khususnya Kalimantan. Kita rawat kan tanah tumpah darah kita, negeri lah. Aku bisa bilang negeri ini kita rawat lah. Tapi jangan sampai negara, apalagi pemerintahan, ya kan? Negara atau pemerintahan ini bertentangan kontradiktif dengan orang yang sudah merawat negerinya baik-baik. Contohnya yang orang merawat negeri atau tumpah darahnya, tanah airnya dengan baik, itu masyarakat di Baduy, masyarakat di Kajang, dan banyak banget masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai yang seperti itu, nilai-nilai yang menjaga lekat dengan alamnya. Ya, kita jaga aja itu. Alam apakah bisa dieksplorasi? Kalau dulu ajaran leluhur, bahkan teman-teman suku Dayak nanti coba kasih kita pendapat. Teman-teman yang ada di Kalimantan khususnya kasih kita pendapat. Apakah alam itu harus dieksplorasi, harus dikeruk, harus diambil, atau kita ngasih sesuatu buat alam? Kita ngasih sesuatu buat alam, nanti alam akan kembalikan kepada kita. Jadi berputar, siklusnya seperti itu. Siklusnya muter terus. Kayak satu hal lagi ya. Dulu pertanian Indonesia itu, pertanian Nusantara itu nggak pakai pupuk. Nggak pakai pupuk. Komoditasnya ada, komoditas beras supernya ada. Nggak pakai pupuk NPK itu loh. Pupuk kan NPK. Kalian teman-teman yang paham, apalagi buat sarjana-sarjana atau mahasiswa-mahasiswa pertanian, bahkan orang yang advance di dunia pertanian, kita cek seperti apa fungsinya pupuk di tanah. Apakah menambah nutrisi tanah atau merusak tanah? Kenapa aku bilang seperti itu? Karena nyatanya adalah sekarang nih, tahun ini, let's say butuh pupuk 1 kilo. Di 2 tahun berikutnya sudah butuh pupuk 5 kilo. Oh, kenapa? Padahal tanahnya sama. Iya. Ya itulah, tanah nggak di resting, nggak diistirahatkan, tapi dieksploitasi terus, dipakai gitu terus. Kan harusnya ada sih dari kerajaan-kerajaan lama ya kan, yang mempunyai tanah itu diistirahatkan dulu. Ada sih yang seperti itu, pengelolaan seperti itu ada. Tapi apakah itu masih relevan di zaman ini dilakukan untuk Indonesia? Kalau dikelola dengan secara baik dan benar, aku rasa nggak ada yang nggak mungkin lah ya. Ya gitu aja lah, yang penting semuanya ini adalah pengelolaannya. Jadi balik lagi, Kalimantan ini bebas bencana, ya kan? Tapi sebentar lagi kalau pengelolaannya salah, Kalimantan nggak akan bebas dari bencana yang ditimbulkan oleh manusia. Manusianya yang jelas bukan orang-orang seperti kita. Mau bisa kita emangnya bakar hutan? Nggak bisa. Bisa kita sehari nebang pohon 10 aja. Pohon-pohon yang gede-gede loh, sehari bisa nggak nebang 10 aja? Nggak bisa kok. Kurasa itu nggak bisa. Gitu aja sih. Udah. Ya udah, aku butuh masukan-masukan teman-teman sih. Kalian pasti udah lihat kan yang aku nyumpahin orang di Salakadomas itu. Ya kan? Kalau belum, kalian harus nonton di sini. Itu nanti kasih juga komen
kita harus kemana lagi kira-kira? Karena aku masih punya banyak tempat yang mungkin kalian nggak kenal. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.